Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 14 yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan karya ilmiah kami guna memenuhi tugas UAS mata kuliah penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diampu oleh Ibu Sangayu Putu Rahayu, SHMH. Dengan judul karya ilmiah kami yaitu Media Edukasi Berbasis Comic Books sebagai upaya pencegahan pelecehan seksual pada anak sekolah dasar Kota Semarang melalui pendekatan kearifan lokal. Sebelum lanjut pada pembahasan selanjutnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu, yaitu Muhammad Rizky Yudhoyono Santoso sebagai ketua kelompok, lalu ada Nadia Rasendria Syaputri, Latifah Dewi Febrianti, Nazwa Putri Adila dari Prodi Seni Rupa FBS, dan Arinta Widya Kasih Utami dari Prodi PGSD FIPP, di mana keduanya merupakan anggota kelompok luar Prodi yang akan membantu riset ini. Kemudian sebelum masuk kepada pembahasan, terdapat table of content di mana pembahasan kali ini terbagi menjadi 3 bab. Yang pertama adalah bab 1, pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang masalah, tujuan khusus riset, manfaat riset, keutamaan riset, temuan yang ditarik dan kontribusi riset terhadap ilmu pengetahuan. Lalu yang kedua yaitu ada tinjauan pustaka yang terdiri dari state of the art dan landasan teori. Dan yang terakhir yaitu metode riset yang berisi lokasi riset, desain riset, tahapan riset, objek atau variabel riset, sumber dan teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan penyimpulan hasil riset. Bab 1. Pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang masalah. HAM merupakan suatu yang wajib untuk dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang karena menyangkut dengan kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk hidup. Anak dan perempuan saat ini rentan menjadi korban kejahatan, khususnya kekerasan dan pelecehan seksual. Faktor yang menjadi pendukung terjadinya tindak pelecehan seksual terhadap anak adalah seperti anak yang berada dalam kondisi yang sangat lemah, kemudian kondisi moral masyarakat yang saat ini sangat rendah. Lalu data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPPA menyebutkan jumlah anak yang menjadi korban kekerasan dalam negeri mencapai angka 21.241 pada tahun 2022. Dalam masa kanak-kanak, tentunya sudah sepatutnya anak perlu mempersiapkan diri dengan cara diberikan edukasi dalam menghadapi masa pubertas melalui pemberian informasi mengenai edukasi seksual. Namun, kurangnya edukasi saat ini akan pelecehan seksual kepada anak usia sekolah membuat anak-anak di usia sekolah tidak mengetahui apa itu bentuk pelecehan seksual. Maka dari itu, formulasi comic book sebagai media edukasi dinilai dapat membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Tujuan dari diadakannya riset ini adalah yang pertama, mengidentifikasi dan menganalisis pengaturan yang mengatur tentang upaya pencegahan pelecehan seksual pada anak sekolah dasar yang ideal di Kota Semarang. Yang kedua adalah menganalisis dan mengformulasikan comic book sebagai solusi ideal yang tepat dalam upaya pencegahan pelecehan seksual pada anak sekolah dasar di Kota Semarang melalui pendekatan kearifan lokal. Kemudian terdapat manfaat riset, di mana manfaat riset terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Dalam manfaat teoritis, manfaat riset tersebut dipergunakan untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai comic book sebagai media edukasi dalam upaya pencegahan pelecehan seksual pada anak sekolah dasar, serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan hukum yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan. Lalu dalam manfaat riset terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama bagi tim pengusul. Riset ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang hukum dan upaya pencegahan pelecehan seksual pada anak sekolah dasar. Yang kedua bagi peneliti dan praktisi. Riset ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan media edukasi sebagai upaya yang dapat dilakukan guna mencegah terjadinya tindak pelecehan seksual terhadap anak sekolah dasar bagi yang ingin melanjutkan riset ini. Lalu yang ketiga adalah bagi pemerintah dan aparat penegak hukum. Riset ini diharapkan dapat membantu kerja pemerintah dan penegak hukum dalam mengurangi adanya tindak pelecehan seksual terhadap anak sekolah dasar melalui comic book sebagai media edukasi yang ideal. Dan yang terakhir adalah bagi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat. Riset ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam memberikan edukasi kepada anak sekolah dasar dalam mengenalkan dan mencegah upaya pencegah pelecehan seksual. Lalu terdapat keutamaan riset.
Mengapa riset ini harus dilakukan? Beberapa studi berkaitan dengan upaya pencegahan pelecehan seksual pada anak telah banyak dilakukan, mulai dari perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual, peran orang tua dan guru yang sangat penting dalam mengedukasi anak di usia sekolah dasar tentang pengetahuan pelecehan seksual, model penanganan korban kekerasan seksual berbasis kearifan lokal, hingga komik sebagai media edukasi dalam mencegah kekerasan seksual. Namun, tidak ada satupun riset tersebut membahas secara komprehensif mengenai comic book sebagai media edukasi dalam upaya pencegahan pelecehan seksual pada anak sekolah dasar dengan melalui pendekatan kearifan lokal, sehingga riset ini memiliki keutamaan dan urgensi yang sangat penting. Temuan yang ditargetkan. Terdapat dua temuan yang ditargetkan. Yang pertama adalah riset ini ditargetkan mampu menemukan data-data real yang berkaitan dengan kasus pelecehan seksual pada anak sekolah dasar di Kota Semarang. Lalu yang kedua adalah riset ini juga ditargetkan mampu menemukan solusi ideal dalam upaya pencegahan pelecehan seksual pada anak sekolah dasar. Kemudian terdapat kontribusi riset terhadap ilmu pengetahuan, di mana riset ini diharapkan memiliki kontribusi terhadap kajian bidang ilmu hukum, khususnya dalam upaya pencegahan perbuatan tindak pidana berupa pelecehan seksual terhadap anak sekolah dasar di Kota Semarang, sehingga dapat diduplikasi dan diadopsi di berbagai daerah. Kemudian pada bab 2 berisi tentang tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka ini berisi poin tentang state of the art, yaitu studi terdahulu yang berkaitan dengan pelecehan seksual pada anak sekolah dasar. Di antaranya, riset dengan judul Analisis Anak Korban Pelecehan dan Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi yang dilakukan oleh Ramayanti dan Suryaningsih tahun 2022 dan dipublikasikan di Jurnal Penelitian Ilmu Hukum. Kemudian ada riset dengan judul Model Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Pangandaran yang dilakukan oleh Komariah dan Noviawati tahun 2022 dan dipublikasikan di Jurnal Proceeding Konferensi Nasional Gender. Riset yang terakhir yaitu edukasi dengan media komik terhadap efikasi diri upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak usia sekolah yang dilakukan oleh Dewi dan kawan-kawan tahun 2022 dan dipublikasikan di Jurnal Gema Keperawatan. Poin 2, landasan teori. Pertama, teori kemanfaatan hukum. Jeremy Bentham menganggap tujuan hukum ialah untuk memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi banyak masyarakat. Setiap orang dianggap sama derajatnya dan hukum sebagai alatnya. Kemanfaatan hukum ialah suatu unsur penegakan hukum di samping kepastian hukum dan keadilan hukum. Selaras dengan teori kemanfaatan hukum, Mokhtar Kusuma Atmaja mengubah hukum sebagai alat menjadi hukum sebagai sarana untuk membangun masyarakat. Beliau mengemukakan bahwa hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsi sifat hukum pada dasarnya adalah konservatif, artinya hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Akan tetapi masyarakat yang sedang membangun, yang dalam definisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan. Kedua, teori pelindungan hukum terhadap anak. Raharjo tahun 2000 mengumumkan bahwa hukum yaitu memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, sejalan dengan Raharjo, Rasiji dan Putra tahun 1993 menegaskan bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang tidak sekedar bersifat adaptif dan fleksibel, tetapi juga prediktif dan antisipatif, sehingga hukum dan aspek perlindungan hukum memungkinkan mendorong suatu prediksi kejahatan yang berkembang dalam melakukan upaya antisipasinya. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Pada bab ketiga ini terdapat metode riset. Yang pertama ialah lokasi riset. Riset ini bertempat di Kota Semarang dengan mengambil salah satu sekolah dasar yang ada di Kota Semarang.
Kemudian desain riset. Riset ini merupakan jenis riset hukum empiris yang didapatkan dari hasil wawancara melalui model deep interview yang digunakan untuk menggali data real yang ada di lapangan. Selanjutnya ada tahapan riset. Yang pertama, mencari dan mengklarifikasikan fakta-fakta berkaitan dengan kasus pelecehan seksual pada anak sekolah dasar di Kota Semarang, lalu melakukan klasifikasi tentang masalah hukum yang diteliti, kemudian melakukan riset historis, sosiologis, dan historis yuridis mengenai masalah hukum yang akan diteliti, kemudian melakukan analisis hukum baik itu interdisipliner maupun multidisipliner untuk memperoleh gambaran secara utuh pada kasus pelecehan seksual terhadap anak sekolah dasar di Kota Semarang. Kemudian melakukan perbandingan hukum atas isu yang diteliti, membandingkan latar belakang filsafat dan sosial dari sistem hukum yang dibandingkan terkait kasus yang diteliti, menarik kesimpulan, dan yang terakhir mengajukan saran-saran. Selanjutnya ada objek atau variabel riset. Objek ini meliputi anak sekolah dasar di Kota Semarang dan berbagai lembaga dan aparat penegak hukum terkait, serta instansi sekolah dasar yang digunakan sebagai tempat penelitian. Selanjutnya ada sumber dan teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada riset ini dilakukan dengan wawancara atau interview dengan berpedoman pada panduan wawancara yang telah dibuat sebelumnya. Wawancara ini dilakukan dengan model deep interview untuk menggali beberapa informasi penting secara langsung yang ada di lapangan. Selanjutnya ada teknik analisis data. Analisis data dalam riset hukum memiliki beberapa sifat, seperti deskriptif, evaluatif, dan preskriptif. Deskriptif ialah menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek riset sebagaimana hasil riset yang dilakukan. Kemudian evaluatif, peneliti memberikan justifikasi atas hasil riset. Tim akan memberikan penilaian dari hasil riset apakah hipotesis dari teori hukum yang diajukan diterima atau ditolak. Kemudian ada preskriptif, dimaksud untuk memberikan argumentasi atas hasil riset yang telah dilakukannya, di mana ini bertujuan untuk memberikan penilaian mengenai benar atau salah atas apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum yang dari hasil riset. Dan yang terakhir ada penyimpulan hasil riset. Penyimpulan ini menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang sedang dihadapi. Penyimpulan dalam riset ini dilakukan setelah dilakukannya klasifikasi data dan analisis data berkaitan dengan kasus pelecehan seksual pada anak sekolah dasar di Kota Semarang. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, mohon dimaafkan. Terima kasih.